Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Hakristuti dari kelas Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS dasar-dasar pemrograman bagian ketiga, yaitu menjelaskan tentang bagian UAS yang kedua. Topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian algoritma, yang kedua adalah hal yang harus diperhatikan di dalam membuat algoritma, yang ketiga adalah contoh kasus. Pengertian algoritma. Algoritma berasal dari kata algorithm, yaitu ditemukan oleh seorang ilmuwan Islam yang bernama Abdullah Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau menulis kitab Al-Jabar Al-Muqabala yang terkenal di literatur barat sebagai algoritma. Awalnya merupakan konsep prosedur pemecahan matematika. Secara singkatnya, algoritma adalah urutan perintah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Menulis algoritma. Ada 3 cara dalam menulis algoritma, yaitu yang pertama adalah bahasa natural atau bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Yang kedua adalah flowchart atau diagram alir, dan yang ketiga adalah pseudocode, yaitu deskripsi tingkat tinggi, informal, serta ringkasan algoritma yang dapat dibaca oleh manusia, tapi bukan untuk mesin. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam membuat algoritma. Yang pertama adalah pekerjaannya, yang meliputi bahan, proses, dan hasil, programmer, komputer, dan user. Selanjutnya yang kedua yaitu yang harus diperhatikan adalah programmer, komputer, dan user. Yang ketiga adalah tata cara penulisannya, yang harus diperhatikan yaitu struktur algoritma, variabel dan tipe data, operator, dan beberapa kata perintah. Yang keempat yaitu paham logika. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam membuat algoritma adalah pekerjaan, yaitu bahan. Bahan adalah objek yang akan diproses oleh pekerjaan atau algoritma. Yang kedua adalah proses. Proses adalah urutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil. Dan yang ketiga, hasil adalah objek dari pekerjaan. Di samping itu dibutuhkan yang pertama adalah wadah. Wadah adalah media untuk menyimpan atau menempatkan objek atau variabel. Yang kedua adalah alat, adalah mesin untuk mengubah objek. Yang ketiga adalah langkah atau prosedur. Programmer, komputer, dan user. Selain pekerjaan, kita harus mengetahui programmer, komputer, dan user. Apa itu programmer? Programmer adalah orang yang merancang program-program, sedangkan komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses inputan. User adalah pengguna. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu kita harus mengetahui inputan atau perintah memasukkan data, dan yang ketiga adalah output, yaitu hasilnya atau data yang ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam membuat algoritma yaitu tata cara penulisan. Hal yang harus diperhatikan dalam tata cara penulisan ini adalah yang pertama adalah struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu urutan atau sequence, yang kedua adalah pengulangan atau loop, dan yang ketiga adalah pilihan atau selection. Yang pertama adalah urutan. Urutan atau sequence adalah sederetan instruksi secara berurutan satu persatu sesuai dengan urutan baris penulisan dimulai dari baris yang paling atas. Yang kedua yaitu pengulangan atau loop.
adalah bagian yang melakukan proses berulang-ulang sampai kondisi yang diinginkan. Jenis-jenis pengulangan yaitu ada pengulangan POR. Pengulangan POR adalah pengulangan yang banyaknya pengulangan yang akan dilakukan sudah diketahui secara pasti. Yang kedua adalah pengulangan while. Pengulangan while adalah pengulangan yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kondisi. Jika kondisi benar, maka akan dikerjakan dan akan terus dikerjakan selama kondisi bernilai benar. Yang ketiga adalah pilihan. Pilihan adalah selection, merupakan struktur di mana suatu perintah atau aksi akan dilaksanakan jika suatu kondisi terpenuhi. Akibat dari struktur ini adalah dalam satu rangkaian algoritma dapat terjadi beberapa perintah yang berbeda tergantung pada kondisi-kondisi sebelumnya. Jenis-jenis pilihan yaitu adalah ada if. If adalah pemilihan tunggal yang digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Yang kedua adalah if else. Adalah pemilihan ganda yang digunakan untuk menjalankan program pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Yang ketiga adalah if else if. Adalah pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Selanjutnya dalam tata cara penulisan juga harus diperhatikan variabel dan tipe data. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah alamat memori untuk menyimpan data untuk memudahkan kita dalam mencari data. Aturan penamaan variabel adalah boleh terdiri dari satu karakter atau lebih. Yang kedua, tidak boleh didahului oleh angka. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan spasi atau simbol kecuali simbol underscores. Yang keempat adalah tidak boleh menggunakan kata tercadang seperti input, while, for, dan lain-lain sebagainya. Cara mengisi data ke variabel. Yang pertama adalah variabel diberi nilai langsung seperti contoh berikut ini. A diberi nilai 5, tinggi diberi nilai 10. Yang selanjutnya adalah variabel diberi nilai langsung dari variabel lain. Contohnya adalah variabel pc diberi nilai dari variabel pb. Yang selanjutnya itu dari hasil perhitungan rumus atau ekspresi, yaitu contohnya adalah variabel luas diberi nilai oleh rumus variabel panjang dikali variabel lebar. Dan dari keyboard, contohnya adalah input luas. Yang kedua adalah yang harus diperhatikan adalah tipe datanya. Tipe data adalah jenis data yang disimpan dalam variabel. Ada dua tipe data dalam pemrograman, yaitu yang pertama adalah tipe data dasar, adalah tipe data yang tersedia dalam setiap bahasa program, seperti integer yaitu bilangan bulat, float untuk desimal, char adalah karakter, dan boolean logika. Yang kedua adalah tipe data bentukan, yaitu tipe data yang didefinisikan programmer, seperti tipe data array adalah tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data bertipe sama dalam variabel. Array memiliki elemen yang dapat dipanggil melalui nama dan indeksnya. Yang kedua adalah tipe data struktur atau record, adalah tipe data bentukan yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai dengan tipe data yang berlainan menggunakan satu nama variabel. Yang selanjutnya adalah yang harus diperhatikan adalah operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk merubah suatu nilai dalam sebuah program.
Operator sangat sering digunakan dalam memanipulasi nilai dalam variabel. Jenis-jenis operator dalam pemrograman. Yang pertama adalah operator aritmatika. Seperti yang kita tahu, operator aritmatika yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang kedua adalah operator perbandingan, yaitu seperti lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Yang ketiga adalah operator logika, yaitu AND, OR, XOR, dan NOT. Yang harus diperhatikan dalam tata cara penulisan algoritma yaitu adalah beberapa kata perintah. Kita harus memahami beberapa kata perintah yang sering digunakan dalam algoritma, yang seperti input digunakan untuk memasukkan data, output menampilkan hasil, if merupakan pemilihan, else juga pemilihan, for pengulangan, while juga pengulangan. Yang harus diperhatikan dalam membuat algoritma yaitu kita harus paham logika. Logika sangat erat kaitannya dengan algoritma. Logika dan algoritma merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengertian logika dan algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan suatu masalah. Jadi, kita harus sering-sering melatih logika kita untuk dapat membuat algoritma yang baik dan benar. Selanjutnya kita ke contoh kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu menghitung akar persamaan kuadrat dengan memasukkan koefisien persamaan kuadrat tersebut. Untuk penyelesaian contoh kasus yang pertama yaitu kita analisis terlebih dahulu apa pekerjaannya. Pekerjaannya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memasukkan koefisien persamaan kuadrat. Input atau bahannya adalah koefisien ABC. Seperti yang kita tahu, persamaan kuadrat yaitu formulanya yaitu AX kuadrat ditambah BX plus C. Jadi yang kita masukkan adalah koefisien A, koefisien B, dan koefisien C-nya. Yang ketiga alatnya adalah rumus ABC. Rumus ABC yang kita tahu yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Maaf ya rumusnya kurang jelas. Yang ketiga adalah prosesnya. Prosesnya yaitu tadi memasukkan nilai A, B, C. Yang kedua menghitung rumus D atau diskriminannya, yaitu akar dari B kuadrat min 4AC. Yang ketiga adalah menghitung X1 dengan rumus yang tadi yaitu menggunakan rumus ABC. Yang pertama min B tambah D per 2A. Yang kedua itu menghitung X2-nya yaitu dengan rumus min B min D per 2A. Hasilnya yaitu nilai X1 dan X2 telah diketahui. Yang selanjutnya adalah pseudocode-nya. Bagaimana pseudocode dari menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pseudocode itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah judul. Yang
pertama adalah judul itu yang di atas, yang ini judul. Terus yang kedua adalah kamus yang mendefinisikan variabel-variabel yang ini. Yang ketiga adalah deskripsi, yaitu atau tulisan algoritmanya. Judul dari persamaan kuadrat itu adalah akar persamaan kuadrat, yaitu deskripsi judulnya yaitu menghitung akar dari persamaan kuadrat dengan memasukkan koefisien persamaan kuadrat tersebut. Kita definisikan kamusnya terlebih dahulu. Di sini didefinisikan bahwa A, B, C itu dalam bentuk plot. Plot itu adalah desimal. D itu diskriminan juga dalam bentuk plot. X1-nya juga plot, X2-nya juga plot. Deskripsinya yang pertama kita harus menginput A atau menginput koefisien A. Yang kedua, yang seterusnya itu kita input koefisien B, input koefisien C. Kemudian kita masuk ke rumus diskriminan atau D. D itu adalah akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Sesudah diskriminannya diketahui, langsung masuk ke X1, yaitu mencari akar X1-nya, yaitu menggunakan rumus ABC, yaitu min B tambah D per 2 dikali A. Yang selanjutnya kita mencari akar X2-nya, yaitu sama menggunakan rumus ABC juga, yaitu min D per 2 kali A. Maka outputnya yaitu X1 tampil ke layar dan X2 juga tampil ke layar. Contoh kasus selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu memasukkan bilangan positif secara berulang sampai pengguna memasukkan nilai minus 99. Maka program menampilkan jumlah yang dimasukkan. Penyelesaian contoh kasus 2 ini kita analisis terlebih dahulu pekerjaannya, yaitu memasukkan bilangan positif dan menjumlahkannya. Input atau bahannya adalah beberapa bilangan. Alatnya yaitu operator penjumlahan atau operator aritmatika. Prosesnya yaitu yang pertama memasukkan bilangan via keyboard. Yang kedua, bilangan yang dimasukkan akan berakhir ketika tanda minus 99. Yang ketiga, semua bilangan dijumlahkan. Hasilnya jumlah dari bilangan yang diinput dari keyboard tadi. Pseudocode-nya dari contoh yang kedua yaitu dapat dilihat di bawah ini, yaitu judulnya itu program memasukkan data dan jumlah. Deskripsi judulnya yaitu memasukkan data bilangan positif secara berulang sampai pengguna memasukkan nilai minus 99, maka program menampilkan jumlah dari semua yang dimasukkan. Selanjutnya kamusnya didefinisikan terlebih dahulu, yaitu var A dalam bentuk integer, jumlah dalam bentuk integer. Deskripsinya urutan algoritmanya yaitu var A diisi oleh 0, jumlah diisi oleh 0. Di sini menggunakan perulangan while. Di sini kondisinya var A tidak sama dengan minus 99, maka perintahnya input var A. Jadi maksud dari perulangan while di sini yaitu jika var A yang dimasukkan tidak sama dengan minus 99, maka akan terus berulang sampai kondisinya salah, yaitu sama dengan minus 99. Perintah selanjutnya yaitu ada pemilihan, yaitu if
di sini itu ada kesalahan, yaitu harusnya di sini itu sama dengan if harusnya sama dengan di sini. Jadi if par A sama dengan minus 99, maka akan perintah selanjutnya yaitu jumlah diisi oleh jumlah ditambah var A. Output atau hasilnya yaitu jumlah akan tampil ke layar. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus yang ketiga, yaitu menyimpan nama-nama siswa dalam variabel array. Nama dimasukkan dari keyboard, jumlahnya 20 siswa. Untuk penyelesaiannya kita biasa analisis terlebih dahulu, yaitu pekerjaannya adalah menyimpan nama-nama siswa dalam variabel array sebanyak 20. Input atau bahannya adalah 20 nama siswa. Prosesnya di sini yaitu yang pertama memasukkan nama siswa ke nama, di sana ada indeksnya ya, karena itu adalah array. Jadi array itu cara penulisannya adalah nama atau variabel kemudian indeksnya disebutkan indeksnya. Yang kedua yaitu menggunakan pengulangan for i yaitu 1 sampai 20 untuk menginput nama sebanyak 20 kali pengulangan. Kemudian nama 20 siswa tersimpan. Hasilnya yaitu 20 nama siswa tersimpan. Untuk pseudocode contoh yang ketiga yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Untuk judulnya yaitu menyimpan nama siswa 20. Kamusnya nama didefinisikan sebagai array of string 1 sampai 20. Mengapa di sini menggunakan tipe data string? Karena untuk nama adalah berisi huruf-huruf. Jadi kita memilih string untuk tipe datanya 1 sampai 20, yaitu karena itu menunjukkan indeks, yaitu indeksnya dimulai dari indeks ke-1 sampai indeks ke-20. Untuk deskripsinya yaitu langkah-langkah algoritmanya yaitu di sini menggunakan for siswa ke 1 sampai 20 untuk kemudian input nama siswa ke. Siswa ke di sini adalah indeksnya. Jadi kita menginput nama sebanyak 20 kali dalam variabel array. Selanjutnya yaitu contoh kasus keempat, yaitu menyimpan nama-nama siswa dalam variabel array. Nama dimasukkan dari keyboard dan jumlahnya ditentukan pengguna. Kalau yang tadi jumlahnya sudah ditentukan 20, kalau sekarang itu ditentukan oleh pengguna. Di sini untuk penyelesaian contoh kasus yang keempat yaitu kita analisis terlebih dahulu, yaitu pekerjaannya adalah menyimpan nama-nama siswa dalam variabel array yang jumlahnya ditentukan pengguna. Inputnya nama siswa dan jumlah siswa. Prosesnya pertama memasukkan jumlah siswa oleh pengguna. Yang kedua menggunakan pengulangan for dari 1 sampai jumlah siswa yang kita masukkan. Untuk menginput nama i. Nama di sini menggunakan variabel array, jadi kita menggunakan indeks. Kita memasukkan nama tersebut sebanyak jumlah siswa yang kita masukkan di atas. Kemudian nama bukan 20 ya ini teh. Kemudian nama tersimpan. Jadi hasilnya nama siswa tersimpan yang banyaknya sesuai dengan jumlah siswa yang dimasukkan pengguna. Untuk penyelesaian pseudocode-nya dapat dilihat
judulnya yaitu menyimpan nama siswa. Kamusnya jumlah siswa dalam bentuk integer, nama siswa dalam tipe data array of string 1 sampai n. Terus deskripsinya yaitu yang pertama input jumlah siswa, terus menggunakan struktur pengulangan for yaitu i1 sampai jumlah siswa yang kita masukkan. Input nama siswa dalam bentuk array. Jadi di sini kita menginput jumlah siswa terlebih dahulu seperti saya sebagai pengguna, berarti saya menginput jumlah siswanya misal sebanyak 50 siswa. Maka untuk pengulangannya jadi 1 sebanyak jumlah siswa yang telah terdefinisi tadi yaitu 50. Terus input mahasiswa dalam indeks array sebanyak 50 kali. Kesimpulan, jadi kesimpulannya yang telah dibahas tadi yaitu algoritma adalah urutan perintah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam membuat algoritma ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pekerjaannya, yang kedua programmer, komputer, dan user kita harus paham. Yang ketiga adalah tata cara penulisan, yaitu harus diperhatikan struktur dasarnya, variabel dan tipe datanya, operatornya, dan beberapa kata perintahnya. Yang keempat adalah paham logika. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.